this YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bernika Elsa Tarigan, merupakan anak intern Forkom. Tentang stretch, walk, dan juga recharge yang merupakan 3 langkah kecil untuk sehat di kantor. Saya memilih untuk membahas topik ini adalah karena jujur untuk saya pribadi, realita kerja kantoran yang sekarang yang pernah terilustrasikan, yang pernah ditunjukkan juga kepada saya, cukup berbeda dengan apa yang saya jalani dan saya alami saat ini. Ini merupakan beberapa poin-poin dari ekspektasi versus realita kerja kantoran. Nah, ekspektasinya adalah produktif, punya meja kerja yang estetik, bahkan sampai ruangan yang dingin. Nah, realitanya justru untuk mulai kerja itu sendiri, sebenarnya untuk ngumpulin mood-nya tuh cukup lama. Punya meja yang rapi aja sebenarnya udah syukur banget. Dan benar memang punya lingkungan kerja kantor yang nyaman. Justru ternyata saking nyamannya kadang jadi bikin ngantuk. Dan justru saking dinginnya justru rasanya kayak WFF, work from fresh, jadi kayak kerja di kulkas. Dan duduk seharian sampai badan tuh pegel dan mata tuh perih karena ngeliatin layar seharian. Nah, kadang kita tuh terlalu fokus ngejar target, sampai kadang tuh lupa kalau ternyata tubuh dan pikiran tuh juga punya batas. Bahkan kadang tuh istirahat 5 menit aja rasanya kayak punya rasa bersalah gitu. Karena kayak, duh jadi nggak produktif nih karena break dulu 5 menit. Dan bahkan ada fun fact yang bilang, ternyata rata-rata pekerja kantoran itu duduknya lebih dari 10 jam per hari. Yang ternyata itu bahkan melebihi dari waktu tidur ideal kita. Culture dari Gen Z yang menurut saya boleh kita ikutin, yaitu namanya work-life balance. Work-life balance ini bukan karena malas, tapi karena sadar kalau ternyata produktivitas itu bukan tentang seberapa lama duduk di depan layar laptop, tapi tentang seberapa efektif sih kita menjaga energi agar tetap fokus. Nah, ini adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan dengan stretching atau stretch. Gerakan kecil tapi efeknya jumbo. Jadi, stretching itu penting banget, bukan cuman buat orang yang rajin olahraga. Justru ini cocok buat orang yang kayak selalu berlindung di balik alasan, "Duh, udah nggak sempat olahraga nih, karena kegiatan di kantor udah padat, karena pulang kantor juga udah malam, udah capek banget, jadi udah nggak ada waktu nih buat bergerak, buat stretching atau buat olahraga." Jadi sebenarnya stretching ini tuh juga cukup dengan gerakan simpel aja, kayak misalnya putar bahu, atau mungkin perenggangan pergelangan tangan, atau berdiri tiap 30 menit. Karena kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi justru posisi duduk yang sama aja berjam-jam. Another fun fact juga, ternyata hanya dengan 1 menit perenggangan setiap jam itu bisa meningkatkan energi sampai dengan 15%. Nah, setelah tubuh kita bangun nih lewat stretching, langkah kecil berikutnya adalah walk. Bergerak biar pikirannya juga ikut jalan, biar nggak mumet. Nah, sering banget nih orang-orang tuh kelihatannya badannya mungkin stay, diem aja nggak bergerak sama sekali, tapi ternyata kepalanya tuh penuh dengan angka, chat-chat, atau mungkin notifikasi. Jadi pikirannya mumet. Nah, akhirnya mereka nih bukan stres karena terlalu banyak jalan-jalan, justru mereka stres karena nggak pernah jalan sama sekali. Jadi mini walk itu kayak cuma sekedar ke toilet atau mungkin ke pantry, itu bisa dijadikan salah satu cara sederhana buat kita pause dari pikiran kita. Nah, setelah tubuh kita digerakkan dan pikiran disegarkan lewat langkah, nah, yang nggak kalah penting adalah recharge. Ingat ya, ternyata recharge tuh nggak perlu sampai harus ke Bali dulu, baru itu namanya recharge. Karena ternyata recharge itu bukan cuti panjang, tapi melainkan micro break yang bikin kepala tuh jadi segar. Bukan cuma istirahat fisik, tapi juga mental recharge biar nggak burn out di kantor. Nah, Gen Z-nya sebagai generasi yang cukup concern sama mental health, itu udah mulai menerapkan work-life balance dan udah cukup berani untuk ngasih contoh soal ini. Mereka tuh tahu kalau ternyata produktivitas itu bukan soal berapa lama kita di depan layar, tapi seberapa fokus sih dan seberapa aware saat kita bekerja. Nah, recharge itu juga perlu di-highlight ya, recharge itu bukan malas, tapi strategi supaya tetap bisa perform di jangka panjang. Dan menariknya, riset kecil dari University of Illinois bilang, otak manusia cuma bisa fokus optimal tuh sekitar 50 sampai dengan 60 menit. Dan mereka tuh butuh 5 sampai dengan 10 menit untuk bisa reset. Another tips juga boleh ditambahkan mini recharge ritual dengan minum air, dengar lagu chill, atau mungkin duduk diam 2 menit tanpa layar. Karena sebenarnya
Ketenangan adalah bahan bakar produktivitas yang paling tahan lama. Nah, terakhir, sebagai orang yang cukup concern dengan work-life balance, sebagai seorang Gen Z, ada 3 kata ini wajib banget ingat, work hard, play hard, dan istirahat. Nggak bisa work hard aja tanpa istirahat. Nggak bisa juga play hard aja tanpa work hard. Karena laptop aja perlu di-restart, ya masa badan enggak? Ini adalah cara supaya nggak burn out di kantor. Nah, dulu kita tumbuh di budaya kerja yang identik dengan kata hustle. Kerja keras tanpa henti dianggap satu-satunya jalan menuju sukses. Lembur tuh jadi kebanggaan, terus abis itu sibuk itu jadi simbol produktif, capek tuh menjadi hal yang wajar. Tapi sekarang makin banyak orang, terutama Gen Z ini udah mulai cukup concern dan sadar, kerja keras tuh boleh, tapi kerja sehat itu lebih bertahan lebih lama. Nah, nggak perlu dari perubahan-perubahan besar, cukup dari perubahan kecil aja asalkan konsisten. Nama step-nya itu 1, 2, 3. Stretch 1 menit biar badannya nggak kaku, terus walk 2 menit biar pikirannya tetap ngalir, habis itu recharge 3 menit biar semangatnya nggak habis di tengah jalan. Dan sedikit reminder, konsisten setiap hari itu jauh lebih berdampak daripada niat yang nggak pernah dimulai. Dan ingat, kerja keras bukan berarti kerja sedikit, tapi kerja dengan cara yang bisa bikin kita tumbuh terus tanpa kehilangan diri sendiri. Sekian dari saya, have a great day. Baik, boleh langsung saya jawab aja. Pertanyaannya, apakah ada baiknya kita memasang timer supaya tidak kebablasan saat melakukan stretching atau jalan? Boleh banget, Kak, karena kalau memang dari pribadi kita tidak bisa mengatur, karena kan kadang kayak misalkan jalan, niatnya cuma jalan keluar untuk nyari fresh air aja gitu kan, tapi ternyata bablas. Boleh banget, Kak, karena yang tahu batasan tuh diri kita sendiri kan. Jadi boleh pasang timer supaya nggak kebablasan. Oke. Kalau misalkan kayak di kantor tuh nggak ada waktu gitu untuk kayak olahraga-olahraga singkatnya tuh sebaiknya apa ya, kayak alternatif yang bisa kita lakukan, mungkin itu. Sebenarnya kalau alternatif justru sebenarnya si walk stretch ini adalah alternatifnya, Kak. Karena kayak yang saya bilang tadi stepnya tuh 1, 2, 3. Cuman butuh sekitar 5 menit lah, Kak, untuk melakukan stretching. Stretching tadi tuh nggak butuh olahraga yang berat, hanya sekedar kayak putar bahu atau mungkin pergelangan tangannya diputar aja, itu udah bagian dari stretching. Jadi sebenarnya ini merupakan alternatif, Kak. Terima kasih buat tanggapannya, Kak.